Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke acara serial Simak Pemuda dengan berbagai problematikanya. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan ini, kerja nyata, bagian dari ibadah. Ini yang nampaknya mungkin jarang disadari, bahwa kerja selama dalam koridor syariat Islam itu akan menjadi bagian dari ibadah. Ada salah seorang penyair kondang abad 19 yang bernama Ahmad Syauqi. Dia berkebangsaan Mesir. Sampai hari ini syair-syairnya senantiasa dibahas. Dia mendapat gelar Amirus Syu'ara, penghulunya para sastrawan pada abad 19. Bersama sastrawan lainnya yang bernama Hafidz Ibrahim, dia menjadi pentolan sastra Arab neoklasik. Dua orang ini mendirikan satu perguruan tinggi, mendirikan satu sekolah khusus yang diberi nama Madrasatul Ihya wal Ba'ats. Dari sini banyak lahir sastrawan-sastrawan yang lainnya. Nah, kenapa Ahmad Syauqi sampai melahirkan sebuah sastra yang akan kita bahas? Jadi ada satu kondisi yang melatar belakangi Ahmad Syauqi menyusun syair ini. Ketika itu ada salah seorang yang masuk dalam orang yang ahli ibadah dan zuhud, namun nampaknya dia menjalankan fungsi kezuhudannya tidak matang, tidak utuh, tidak sampai paripurna. Dia mencoba zuhud, tetapi di pihak lain malas bekerja dan tidak mau berusaha. Dia selalu menunggu makanan datang sendiri. Ini yang kita maksudkan, melaksanakan zuhud, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi orang zuhud yang sempurna. Suatu ketika ahli ibadah ini yang zuhud tadi tengah malam merasa lapar. Manusiawi, orang lapar. Dia cari ke seluruh pojok, di pojok rumahnya ini, di sini, di sini. Tidak dijumpai makanan. Bagaimana akan ada makanan kalau dia tidak menyiapkan makanan? Akhirnya, besoknya dia turun gunung dan minta-minta kepada orang. Apa yang dia dapatkan hanya cacian dan kecaman. Orang-orang kampung berkata, tidak ada ceritanya dalam kamus kehidupan orang-orang yang zuhud yang namanya meminta-minta, yang namanya mengemis. Mereka berkata, kita adalah bangsa yang memiliki harga diri, bangsa yang memiliki martabat, punya marwah, dan punya etos kerja yang tinggi. Mari kita simak syair yang disampaikan oleh Ahmad Syauqi. Beliau mengawali dengan kata-kata sa'yul fata fi 'aishihi ibadah. Usaha seorang pemuda dalam mengisi kehidupannya adalah ibadah. Wa qaidu yahdihi lis-sa'adah, serta akan menjadi teladan yang akan menunjukkan kepada kebahagiaan. Li'anna bis-sa'yi yakumul kaun,
dengan berusaha dunia akan tegak. Wallahu lisa'ina ni'mal aun. Dan Allah adalah sebaik-baik penolong bagi orang yang berusaha. Mari kita coba lihat. Yang pertama, kita perlu meluruskan atau mengklarifikasi makna zuhud. Zuhud adalah sebuah upaya untuk melakukan keseimbangan hidup, equilibrium, tawasud, tawazun, atau seimbang, balance. Zuhud tidak identik dengan malas. Zuhud tidak identik dengan minta-minta. Zuhud yang menjadi pilarnya, yang menjadi batasannya, dia asal cukup, tidak berlebihan. Islam adalah agama amal. Amal diintrodusir dalam Al-Quran dalam ayat yang sekian banyak jumlahnya. Wa amilus solihah, wa amilus solihah, wa amilus solihah. Kerjakanlah, beramal solehlah. Amal soleh ini bekerja pada hakikatnya. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan usaha, ikhtiar, kerja, cari nafkah itu bagian dari ibadah. Oleh karena itu, Islam menempatkan bekerja sebagai sarana untuk mencari rezeki. Bukanlah konsep Islam yang menunggu rezeki dari langit, tiba-tiba ujug-ujug turun saja dari langit. Itu sangat bertentangan dengan rasio. Oleh karena itu, bekerja di sini betul-betul terencana dengan baik, bekerja dengan keras, tidak malas, tidak asal-asalan, penuh tanggung jawab. Juga diimbangi pekerjaan tersebut selain bekerja keras, juga dengan bekerja cerdas. Semakin ke sini, di mana semua fasilitas sudah tersedia, tidak cukup hanya kerja keras, tetapi juga kerja cerdas. Salah satu kelemahan umat Islam yang lainnya, seringkali kerja keras dan kerja cerdas tidak sampai tuntas. Rasulullah mengatakan sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan hasil usaha sendiri dan dikerjakan secara tuntas. Tentu saja agar supaya apa yang kita upayakan, apa yang kita kerjakan masuk dalam koridor ibadah, awas jangan lupa. Sekali lagi, awas jangan lupa. Harus dilandasi dengan sikap ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Dan dengan indahnya Ahmad Syauqi menutup, Allah adalah sebaik-baik penolong. Tentu saja dalam konteks ini masih ada satu rambu-rambu yang disebut dengan tawakal. Khusus orang ahlus sunnah, kita perlu tawakal. Satu pekerjaan dilanjutkan dengan pekerjaan yang lainnya, itu semua jangan lupa dengan konsep tawakal. Artinya tawakal bukan hanya sekedar menyerah kepada kenyataan. Kenyataan masih koma. Tetapi ikhtiar dan ikhtiar sekaligus berdoa kepada Allah. Inilah indahnya syair yang disampaikan oleh Ahmad Syauqi. Manusia silahkan berencana, tetapi pada akhirnya ketentuan akhir ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan syair ini memberikan inspirasi bagi anak-anakku generasi muda Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.